Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dinda Fadila, Stanbook A111919044. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsentrasi kajian Taman Penitipan Anak. Baik, di slide pertama terdapat pengertian Taman Penitipan Anak. Taman Penitipan Anak merupakan salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 tahun. Baik, di slide selanjutnya penyelenggaraan program Taman Penitipan Anak. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar PAUD menjadi acuan dalam pengembangan implementasi dan evaluasi kurikulum PAUD. Standar PAUD terdiri atas 1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak atau STPPA. STPPA merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu standar isi. Standar isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Yang ketiga, standar proses. Standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Yang keempat, standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Keenam, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Ketujuh, standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. 8. Standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Baik, di slide selanjutnya ada jenis-jenis layanan Taman Penitipan Anak. 1. Berdasarkan waktu layanan. Berdasarkan waktu layanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sehari penuh atau full day. TPA full day diselenggarakan selama 1 hari penuh dari jam 7 sampai dengan jam 5 sesuai dengan kondisi daerah atau lingkungan setempat untuk melayani peserta didik yang dititipkan, baik yang dititipkan sewaktu-waktu maupun dititipkan secara rutin atau setiap hari. Yang kedua, setengah hari atau half day. TPA setengah hari diselenggarakan selama setengah hari dari jam 7 sampai dengan jam 12 siang atau dari jam 12 siang sampai dengan jam 5 sore. TPA tersebut melayani peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran di kelompok bermain atau taman kanak-kanak dan yang akan mengikuti program TPQ pada siang hari. Yang ketiga, temporer. TPA yang diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggara TPA temporer bisa menginduk pada lembaga yang telah mempunyai izin operasional. Contohnya, pada daerah nelayan dapat dibuka TPA saat musim melaut, musim panen di daerah pertanian dan perkebunan, atau terjadi situasi khusus seperti terjadi bencana alam dan lain-lain. Baik, di slide selanjutnya yaitu berdasarkan tempat penyelenggaraan seperti TPA perumahan, TPA pasar, TPA pusat pertokoan, TPA rumah sakit, TPA perkebunan, TPA perkantoran, TPA pantai, TPA pabrik, dan TPA mall.
Baik, di slide terakhir terdapat prinsip penyelenggaraan. Pengalaman peserta didik di dalam keluarga dan di lembaga PAUD berpengaruh besar terhadap positif atau tidaknya peserta didik ketika belajar. Layanan TPA yang berkualitas memiliki prinsip yang khas meliputi. Yang pertama, TEMPA. TEMPA yang dimaksud dengan TEMPA adalah mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani sehingga peserta didik memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan, dan disiplin tinggi. Yang kedua adalah ASA. ASA berarti memberi dukungan kepada peserta didik untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Kegiatan bermain yang bermakna, menarik, dan merangsang imajinasi, kreativitas peserta didik untuk melakukan, mengeksplorasi, memanipulasi, dan menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga adalah ASIH. ASIH pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya, misalnya perlakuan kasar, penganiayaan fisik, mental, dan eksploitasi. Yang terakhir adalah ASUH. Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian dan jati diri peserta didik dalam hal 1. Integritas, iman dan takwa, 2. Patriotisme, nasionalisme dan kepeloporan, yang ketiga rasa tanggung jawab, jiwa kesatria dan sportivitas, yang keempat jiwa kebersamaan, demokratis dan tahan uji, yang kelima jiwa tanggap, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya kritis dan idealisme, yang keenam optimis dan keberanian mengambil resiko, dan yang terakhir adalah jiwa kewirausahaan, kreatif dan profesional. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye-bye.